Ingat ya, rumus binom ya. Jadi kalau misalnya ada A tambah B pangkat N, suku ke P-nya itu adalah kombinasi, di sini P min 1, ininya N. Nanti di sini A-nya pangkat N min P min 1, B-nya pangkat P min 1. Kalau yang ditanya suku ke P. Jadi karena kalau dia nanya suku kelima, berarti yang di ininya tuh nanti dimasukinnya yang ke 4. Jadi dikurangi 1. Jadi kalau dia ditanya U3, berarti nanti di sininya kombinasi 5, 2, berkurang 1. Ya, nanti di sini tinggal 3x kuadrat, yang depan tuh pangkatnya 5 kurang 2, 3 yang belakang, min 5 pangkat si kombinasi yang bawahnya nih, angka yang di bawahnya, 2. Dah, 5C2 itu kan berarti tinggal 5 kali 4 dibagi 2, 3x pangkat 2 dipangkatkan 3 jadi 27x pangkat 6, min 5 dipangkatkan 2 jadi 25. Ini yang dihitung berarti semuanya ya. Semuanya 6.750 X pangkat 6. Yang ditanya koefisiennya aja ya. Berarti jawabannya cuma yang ininya aja. Nah, 6.750-nya aja. Bisa nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau dia nanya suku ketiganya, jawabannya semua 6.750 X pangkat 6. Kalau dia nanya koefisiennya saja, berarti jawabannya cuma yang 6.750. Jelas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain dulu soal nomor 1? Nomor 16? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di sini. Presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet, dan 5 orang menteri duduk pada kursi pada semua meja bundar mengadakan rapat kabinet terbatas. Kalau ini siklis ya, jangan lupa ya, kalau dia duduknya berjajar, rumusnya langsung faktorial. Tapi kalau dia siklis, rumusnya N-1 baru difaktorialkan kalau siklis. Nah, di sini wakil presiden dan sekretaris selalu duduk berdampingan. Jadi lihat di sini. Wakil presiden sama sekretaris ini selalu duduk berdampingan. Jadi yang ini diikat nih jadi 1. Nah, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dianggap ada 6 orang duduk melingkar. Berarti rumusnya 6 min 1 faktorial. Terus, si yang 3 orang ini yang di dalam kelompoknya, yang presiden, wakil presiden, dan sekretaris, dalam kelompoknya dia bisa tukar tempat juga. Berarti dikali 3 faktorial. Jadi jawabannya 5 faktorial dikali 3 faktorial atau 120 dikalikan 6. Jadi jawabannya adalah 720. Ngerti nggak? Jadi kalau ada yang harus bersama berarti dia diikat dulu jadi 1. Dihitung dulu jadi 1. Ditambah yang lainnya. Jangan lupa kalau siklis dikurang lagi 1 baru difaktorialin. Jelas nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Oke, 18 nih. Dari seperangkat kartu bridge diambil 1 kartu. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu queen atau kartu berwarna merah. Hati-hati di sini ada irisan ya. Ada queen yang berwarna merah. Jadi peluang A gabung B, itu peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi di sini ruang sampelnya 52, peluang A-nya tuh berarti peluang yang kartu queen. Kartu queen ada 4. Kartu merah itu ada setengahnya kan, 26. Irisannya queen yang berwarna merah itu ada 2. Jadi kita masukin ke rumus. Peluang A berarti 4/52. Peluang B berarti yang merah, 26/52. Peluang irisannya ada 2 dari 52. Jadi totalnya 28/52. Bisa ya? Karena ada irisannya, karena dia punya irisannya. Bisa ya ini mah ya? Kecuali kalau misalnya dia nggak punya irisan. Jadi kayak misalnya kamu disuruh ngambil peluang yang terambil adalah kartu queen atau kartu as misalnya. Nah itu nggak punya irisan. Jadi tinggal peluang A tambah peluang B aja. Tapi kalau misalnya kayak soal ini, queen terus yang berwarna merah, berarti ada irisannya queen yang berwarna merah. Dikurangi PA iris B. Ya. Oke, 19. Peluang seorang ibu melahirkan anak perempuan adalah 1/3. Jika ibu tersebut mempunyai 4 orang anak, tentukan peluang ibu tersebut mempunyai 3 orang anak perempuan. Nah ini peluang dia punya 3 orang anak perempuan, berarti ini udah pakai distribusi binom ya.
distribusi binom ini kan peluang. Di sini NA itu berarti kombinasi N dari R, terus di sini peluang A dipangkatkan R, terus peluang A komplement dipangkatkan N min R. Jadi di sini peluangnya peluang dia karena pengennya anak perempuan ya. Jadi peluang dia punya anak perempuan. Jadi di sini karena dia punyanya 4 anak, terus dia pengen punya anak perempuannya 3, berarti di sini nanti kombinasinya 4, 3. Ya, total anaknya 4, yang diharapkan perempuan itu 3. Nanti di sini peluang yang perempuan dipangkatkan si yang diharapkannya. Dia mengharapkannya 3, berarti dipangkatkan 3. Sisanya berarti peluang yang nggak perempuan berarti laki-laki kan? Atau peluang yang perempuan komplement. Di sini jadi peluang laki-laki dipangkatkan sisanya 4 dikurang 3, 1. Jadi nanti di sini kombinasi 4, 3, itu 4, ya kan? Peluang dapat anak perempuannya 1/3, dipangkatkan 3. Dikali peluang dapat anak laki-laki, berarti sisanya kan ya, 1/3 perempuan, sisanya berarti laki-laki 2/3. 1 dikurangi 1/3, dipangkatkan 1. Udah, dapatnya 8/81. Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang binom ini? Itu dipangkatin 1 kenapa? Pangkatnya yang mana? Ini 1, ini kan 4 dikurangi 3 yang ini. Gitu bukan? Ya, ini kan? Ya, betul ya. Rumusnya jadi di sini kombinasi NR, ini N, yang ini kan yang belakang ini nih. N min R. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, nomor 20 lihat di sini, ini kejadian bersyarat nih. Pada suatu kelas yang terdiri atas 10 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Setengah dari jumlah anak laki-laki dan setengah dari jumlah anak perempuan itu berambut keriting. Ya, berarti di sini dibikin dulu nih. Jumlah anak laki-lakinya kan di sini ada 10, ya kan? Ini 10 nih jumlah laki-laki. Jumlah anak perempuan ada 20. Setengah dari anak laki-laki itu keriting, berarti 5 kan yang keriting. Sisanya tidak keriting 5. Yang perempuan juga sama, yang keriting setengahnya berarti 10. Di sini yang tidak keriting 10. Berarti total yang keriting ada 15, total yang tidak keriting ada 15. Ya. Nah, dia bilang, jika seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal, tentukan peluang yang terpilih adalah murid perempuan dengan syarat rambut keriting. Berarti ini peluang A bersyarat B. Berarti peluang perempuan dengan syarat rambutnya keriting. Ini rumusnya ya. Peluang A bersyarat B itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Jadi di sini peluang perempuan dengan syarat berambut keriting itu adalah peluang perempuan iris keriting dibagi peluang yang keriting. Nah, yang perempuan diiris yang keriting berarti ada berapa? 10 ya, Bu. Iya, perempuan yang keriting berarti ada 10. Jadi di sini 10 dari totalnya ya, 30 ya NS-nya tuh. Jadi 10 per 30 per yang keritingnya. Yang keritingnya berapa? Yang perempuan ini keriting 10 kan? Terus kalau yang keritingnya semuanya ada 15 kan? Jadi 15 per 30. Udah, 30-nya boleh dicoret. Jadi jawabannya 10 per 15 atau diperkecil lagi jadi 2 per 3. Bisa? Bu, mau nanya, kalau yang itu kenapa nggak 10 per 30 aja? Soalnya kan jumlah semua muridnya 30. Cara ngebedainnya gimana? Yang mananya? Yang mananya? Kan dipilihnya secara acak tuh, Bu. Kenapa bukan 10 per 30? Ini 10 per 30 kan? Oh ya. Yang atasnya 10 per 30, tapi kan kalau bersyarat itu A irisan B dibagi peluang si B-nya lagi syaratnya. Nah, syaratnya itu keriting. Jadi dibagi lagi, yang itu betul 10 per 30. Perempuan yang keriting gitu kan, perempuan diiris yang keriting, itu ada 10. Jadi 10 per 30. Tapi syaratnya juga kan keriting. Nah, dibagi yang keritingnya. Nah, yang keritingnya itu berarti 15 total yang keritingnya ini kan, yang ini 15 totalnya.
dari 30 juga. Jadi dibagi lagi 15/30 yang si 10/30 itu. Ngerti nggak? 10/30 itu syarat yang perempuan keriting gitu. Perempuan dan keriting gitu kan ada 10/30. Syaratnya dibagi lagi yang keriting. Keritingnya adalah 15/30. Jadi harus masukin ke situ. Kalau A bersyarat B. Ngerti nggak? Oke, Bu. Bisa ya? Oke. Yuk, kita lanjut nih. Nah, ini udah kubus. Kubus ABCDEFGH. Rusuknya 12. Jarak dari titik A ke garis FH. Ini ya ingat ya, kalau yang ditanya jarak dari titik ke garis, kamu harus buat jadi segitiga. Tinggal dilihat segitiganya, segitiga apa. Nah, di sini lihat jarak dari A ke FH, nih A ke FH. Kalau digambar dulu, A ke FH itu, oh ini udah digambar ini ya, kalau misalnya ini diperpanjang ya gini nih. Asalnya kan gini, ini FH gitu kan. Nah, karena dia segitiganya, lihat, kalau kalian lihat AFH itu segitiganya segitiga sama sisi, betul nggak? Karena dia segitiga sama sisi, berarti jarak dari A ke FH itu pasti jatuhnya di sini, di tengah-tengah. Jadi makanya kita potong di sini. Jarak dari A ke apa? H ke O, berarti kan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya 12/2, setengahnya berarti 6/2. AH-nya diagonal sisi 12/2. Yang ditanya panjang ini kan X. Nah, di sini disamakan supaya bisa langsung 12/2 tuh kalau diubah jadi 6 kan 6/8. Supaya sama, ini 6/8, ini 6/2, berarti ini sisanya dikurangi. Jadi 6/6 Pitagorasnya. Bisa nggak? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Karena dia segitiganya sama sisi ya, jadi pasti nariknya tingginya, tengah-tengahnya. Jadi tinggal Pitagoras dari setengah diagonal sisi 6/2 sama si diagonal sisinya sendiri 12/2. Jadi Pitagorasnya 6/6. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Bisa yang ini? Oke. Kalau bisa, lihat, kita lanjut lagi. Ini yang ditanya sama, masih jarak titik ke garis. Masih di kubus, rusuknya cuma diganti jadi 10. Yang ditanya jarak dari titik G, dari titik G ke, titik ke titik ini, T ke tengah-tengah, ke titik tengah garis AD. T, D, G ke titik tengah, AD ke sini ya. Benar nggak? G ke titik tengah AD. Berarti tinggal Pitagoras ya. Pitagoras dari 5 sama 10/2. G ke titik tengah AD kalau digambar segitiganya berarti jadi segitiga apa? Siku-siku di D. Siku-siku di D ya? Sebentar. Iya, sebentar. Yuk, ini agak ini ya di pembahasannya. Kan yang ditanya jarak jari G ke titik tengah garis AD. Kalau kamu gambar segitiganya, berarti misalnya titik tengah AD-nya P ya. Kita gambar segitiganya, berarti segitiganya segitiga. Bukan, yang dicari berarti dari G ke P. Panjang GP, ngerti nggak? Yang ini salah ya. Yang ditanya panjang GP.
Nah, panjang GP berarti kita bikin segitiga aja. Segitiganya lihat. Segitiga G, D, P. Siku-siku kan di D. Betul nggak? GDP segitiga siku-siku di D. Kalau kamu masukin ukurannya, panjang GD itu adalah diagonal sisi 10 akar 2. Nah, panjang DP itu berarti setengah dari rusuk 5. Nah, yang dicari itu panjang dari G ke P. Panjang dari G ke P berarti Pitagoras. Ini 5. Yang ini kalau diubah 10 itu berarti 5 akar 8. Betul nggak? Ini 5 akar 1. Berarti panjang GP itu 5 akar 7. 5 akar, maaf, 9. Atau berarti jadi 15. Betul nggak? Ditambah. 5 akar 8 ditambah, di Pitagorasin sama 5 akar 1. Berarti jadi 5 akar 9. Atau jadi 15. Itu ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa ini? Oke, kalau nggak bisa? Ya, Gilang? Bisa, Bu. Yuk, lanjut lagi. Ini balok. ABCD FGH dengan panjang EF itu adalah 3, panjang FG itu 4, panjang AE-nya 12. Yang ditanya jarak titik C ke AG. C ya, ini C ke AG. Jadi kalau dibikin segitiga berarti segitiga siku-siku ya di C. Nah, tinggal cari ukurannya. Panjang AC berarti Pitagoras dari 3 sama 4 ya. Panjang AC berarti 5, tingginya 12, berarti Pitagorasnya 13 kan? Nah, berarti kita pakai kesamaan luas, ya kan? Panjang yang dicari CC aksen berarti tinggal kalau pakai kesamaan luas bisa 5 kali 12, kalau yang 13 dikali X. Makanya berarti CC aksen itu 5 per 12 dibagi 13 atau 60 per 13 pakai luas ya. Betul nggak? Ini kan berarti asalnya kalau ini X 5 kali 12 sama dengan 13 kali X. Ini kan makanya dapat yang si CC aksen itu adalah 60 per 13 pakai kesamaan luas karena dia siku-siku di C. Jelas? Bisa nggak? Bisa? Ada yang mau ditanyain dulu? Saya. Yuk. Yang nomor 24, ada kubus dengan panjang rusuk 9. Yang ditanya jarak H ke dari H ke ACF. Nah, ini sering nih. Bisa pakai cara cepat. Kalau yang bidangnya itu ternyata segitiga sama sisi, ACF itu kan segitiga sama sisi ya. Kalau kalian lihat AF diagonal sisi, AC diagonal sisi, CF diagonal sisi, berarti segitiganya segitiga sama sisi. Yang ditanya jarak dari H ke bidang ACF itu nanti tinggal di dilihat dari H itu berarti pasangan diagonal ruangnya sama B. Jadi dari H sama B tinggal dilihat kalau dari H ke bidang ACF itu lebih jauh atau lebih dekat kalau dibandingkan sama dari B. Nah, yang lebih jauh itu rumusnya 2/3 diagonal ruang atau 2/3 si HB-nya. Kalau misalnya pertanyaannya dibalik, jarak dari B ke ACF itu berarti 1/3 diagonal ruang. Jadi di sini 2/3 dikalikan HB. HB-nya itu diagonal ruang ya. Jadi kalau rusuknya 9 berarti diagonal ruangnya 9 akar 3. Berarti tinggal 2/3 dikali 9 akar 3 atau 6 akar 3. Jelas nggak? Jadi kalau misalnya segitiganya sama sisi ya, kalau ditanya yang lebih jauh berarti dia 2/3 diagonal ruang. Kalau lebih dekat berarti dia 1/3 diagonal ruang. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu itu cuman berlaku di segitiga sama sisi aja. Iya, kalau dia segitiganya sering nih sebetulnya keluar kayak gini. Kalau dikubus kan misalnya ternyata dia segitiganya sama sisi kayak gini. Nah, tinggal dilihat jaraknya. Dari mana ke mana, dipasangin diagonal ruangnya kemana. Terus dibandingin. Yang lebih jauh 2/3, yang lebih dekat 1/3. Betul. Kalau segitiga sama sisi aja. Ya? Kalau bukan berarti nggak bisa pakai rumusnya. Nggak bisa. Ya? Bisa? Udah? Ya, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah,
Yang nomor 25 masih sama kubus juga. A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya 12. Jika besar sudut antara garis BF dan bidang ACF adalah theta, BF dan ACF adalah theta ya, yang ditanya nilai dari cos theta. Ini sudut antara garis dengan bidang. Sudut antara garis dengan bidang berarti harus dibuat jadi garis dengan garis. Nah, yang ditarik kan BF ya, ini BF ya. Bidangnya ACF. Jadi tinggal dicari proyeksi. Nah, proyeksi BF ke ACF. Proyeksi BF ke ACF itu apa? Nah, lihat ini. Proyeksi BF ke ACF itu, kalau kalian lihat, F-nya itu sudah ada di bidang ACF ya. Berarti F-nya tetap di F. Nah, ini nih BF, F-nya tetap di F. Nah, kalau B-nya dijatuhkan ke ACF, tegak lurusnya ke sini, ke titik O. Jadi, BF sama FO. Ngerti nggak? Ini proyeksinya. Proyeksi BF ke ACF. F-nya tetap di F, B-nya diproyeksikan tegak lurus jadinya ke O, ke tengah-tengah AC. Bisa? Jelas? Nah, berarti sudutnya itu nanti yang dicari adalah sudut antara BF dengan FO. Berarti sudutnya di F ya. Nah, segitiganya tinggal dibuat. Segitiga BFO itu segitiga siku-siku di B. Tinggal masukin ukurannya. BF-nya 12, BO-nya setengah dari diagonal sisi. Berarti 6 akar 2, ya kan? Ini 6 akar 4, ini 6 akar 2, berarti di sini 6 akar 6. Yang ditanya cos ya. Cos itu berarti samping per miring. Berarti sampingnya yang ini 12, miringnya yang 6 akar 6. Ini diperkecil berarti jadi 2 per akar 6. Atau 2 per 6 akar 6 atau 1/3 akar 6. Yo, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi diproyeksiin ya, kalau ada sudut antara garis dengan bidang, berarti cari proyeksi si garis ke bidang. Nah, di sini proyeksinya BF ke bidang ACF itu adalah FO. Jadi sudutnya antara BF dan FO. Sampai situ jelas? Bu, cara dapat 6 akar 6 tadi kan gimana? 6 akar 6-nya ini, kita goras dari 12 sama 6 akar 2. 12 itu diubah jadi 6 akar 4 supaya sama, jadi ini 6 akar 4, ini Oh 6 iya, akar 2, ini miring kan? Jadi 6 akar 6. Betul? oke Bu. Betul Bu. Ya. Yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang bingung nggak? Sok, boleh. Tanyain, mumpung masih ini. Ya, jelas ya? Nah, kalau yang nomor 26 ini sudut antara garis dengan garis nih. Enak nih, kalau garis dengan garis pasti udah tinggal terbentuk sudutnya. Di sini yang ditanya sudut antara DG dan BD dan DG. Udah gitu enak lagi. Ada titik temunya ya, berarti di D. Ya udah segitiganya berarti segitiga BDG. Sudutnya pasti di D. Nah, BDG ini kalau kalian lihat berarti segitiganya segitiga sama sisi. Betul nggak? Semua kan ukurannya diagonal sisi. DG diagonal sisi, BD diagonal sisi, BG diagonal sisi juga. Berarti panjangnya sama semua. Berarti ini segitiganya segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti sudutnya tinggal dibagi 3 sama semua kan? 180 bagi 3. Jadi sudutnya 60. Bisa ya ini mah ya. Kalau misalkan ternyata sudut antara dua garis tapi garisnya ternyata misalnya garisnya nggak ketemu. Nah, kamu boleh pindahin ya. Bentar. Jelas ya ini ya?
Ya, yuk kita nomor selanjutnya, 27. Pada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 6. Sudut yang dibentuk antara CF dengan ACGE. Nah, ini juga sudut antara garis dengan bidang. CF dengan ACGE berarti tinggal dicari perwakilannya, proyeksinya. Ya, kayak tadi persis. Proyeksinya apa? C-nya itu sudah ada di bidang ACGE, berarti C-nya tetap di C. Nah, kalau F diproyeksikan ke ACGE, nah jatuhnya ke sini. Misalnya ke sini ke O aksen. Jadi F-nya ke O aksen. Berarti sudutnya antara CF dengan CO aksen. Ya, tinggal dilihat ukurannya. Nah, ini ternyata yang ini terbalik ininya ya. Ini O aksen, ini F. Siku-sikunya di O aksen. Kalau kalian bingung, lihat sebetulnya dari ukuran aja. O ke F aksen itu kan 3/2 dari diagonal sisi. C ke ini ya, C ke F itu 6/2 diagonal sisi. Kalau misalnya kalian ini tuh siku-sikunya di mana? Misalnya kalian bingung, mau dicari juga boleh. Cari dulu aja panjang C ke O aksen. C ke O aksen itu berarti Pitagoras dari 6, ya kan? Sama dari 3/2 ya. Benar nggak? Benar ya? 6 sama 3/2 CO aksen berarti berapa tuh Pitagorasnya? Ini berarti 3/4 kan? 3/4 berarti ini 3/6. Ini kalau dijadiin 3 berarti 3/8 ya. Ukurannya bentar. Tadi kalau Ibu balik berarti harusnya siku-sikunya di sini ya. Ini harusnya siku-siku di sini ya, maaf ya. Berarti ini kan tadi C. Ini tadi Ibu bikin jadi O aksen. Ini O aksen, ini F. Berarti siku-sikunya di mana? Kalau lihat dari ukuran ini 3/2, ini 3/6, ini 3/8. Berarti ini gambarnya aja yang diubah ya. Siku-sikunya harusnya di F. Benar nggak? Di F. Iya, benar ya, di F ya. Bentar. Siku-sikunya di mana? Kayaknya gambar lagi deh. Ini malah jadi pusing. Siku-sikunya berarti di mana kalau ngelihat ukuran? Ukurannya itu kan O aksen F itu 3/2. CF itu sama dengan 6/2 atau 3/8. Terus panjang O aksen C, ya ini kan O aksen C, itu berarti 3/6. Berarti kalau lihat dari ukuran, kita gambar lagi ya dari ukuran, ini CF nih yang 3/8. Ini misalnya CF. CF, terus O aksen. Berarti ini O aksen ya. Ini ya, benar ya? Benar ya? CO aksennya berarti jadi yang ini 3/6, yang O aksen F-nya 3/2. Terus sudutnya di C, sini. Dah, yang ditanya itu sin. Sin itu berarti depan per miring. Jadi depannya 3/2, miringnya 3/8 ya. Benar nggak? Ya nggak? 3/2 atau ininya 3/8 itu atau 6/2, benar nggak? Betul nggak? Atau berarti sama dengan setengah. Ya ini ya, udah benar nih ini. Jadi sudutnya sama dengan 30 derajat. Segitiganya aja tadi yang salah ini. Jelas nggak? Jelas? Lihat dari ukuran, jadi siku-sikunya dia ada di O aksen. O aksen yang siku-sikunya. Bisa nggak?
Ibu, Ada yang mau ditanya? Hmm? itu kenapa pakai sini? Bu, jadi nggak terpaku sama bentuknya yang di kubus? Enggak, kamu jangan lihat di gambar. Di gambar itu kelihatan siku-siku, tapi belum tentu siku-siku gitu. Jadi harus dilihat dari ukurannya, karena memang enggak siku-siku. Itu kan bidangnya kan dari O ke F aksen, terus dari F-nya kan miring. Kecuali kalau misalnya O aksen, F, F-nya ke B. Nah itu baru siku-siku pasti di F. Benar nggak? Coba lihat dari ukuran, ya kan? Dari yang O aksen ke C itu cuma 3 akar 6, tapi dari C ke F 6 akar 2 lebih panjang. Jadi siku-sikunya justru di O. Jelas nggak? Jadi jangan lihat dari gambar. Kalau di gambar kelihatannya siku-sikunya di F. Kamu ceknya ukuran. Kalau dari ukuran kan kelihatan, oh ternyata siku-sikunya di O aksen. Jelas nggak? Ya, Bu. Ada yang mau ditanya? Bisa? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang masih bingung nggak? Udah? Udah? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Ini kubus, rusuknya 12. Tentukan panjang proyeksi CF ke bidang ACGE. Nah, ini persis sama yang barusan, tapi yang ditanyanya proyeksi CF ke ACGE, yang berarti yang tadi ya, CF ke ACGE itu CO. CO berarti tinggal Pitagoras dari yang kayak tadi, setengah dari diagonal sisi, 6 akar 2, ya kan ini? Ini pakainya OFC. Nah, ini siku-sikunya kan yang tadi, yang udah kita buktiin, siku-sikunya justru di O. Kalau enggak juga misalnya kalau kamu bingung kan cuman yang ditanya kan panjang CO ya. Kalau panjang CO mau ke G juga boleh. Kalau ke G jelas siku-siku nih. Kalau kamu pakainya ke G juga boleh. Ini siku-sikunya di G, G, O, C. Ini 12, ini 6 akar 2. Ini nanti jadi 6 akar 4. Pitagorasnya berarti jadi 6 akar 6 tuh. Ini panjang CO. Kalau pakai segitiganya segitiga CGO. Tapi kalau yang tadi, ini pasti bingung nih kalau kamu pakai yang ini, OCF. Karena kamu pasti ngiranya siku-sikunya di F, bukan di O. Betul nggak? Tapi kalau misalnya cuma dicari udah jelas panjang OC, kalau kata ibu mending ke G aja. Kalau ke G udah jelas siku-siku. OGC pasti siku-siku di G. Bisa? Ada yang mau ditanyain? Bisa nggak? Bisa ya? 29 nih. Ini 5 nih. 5 beraturan TABCD. Panjang rusuk tegak. Rusuk tegak tuh hati-hati bukan tinggi ya. Rusuk tegak tuh TA, TB, TC, TD. Itu akar 13. Alasnya 4. Yang ditanya tangan yang dibentuk antara sudut TAB dengan alas. Nah, kalau sudut antara bidang dengan bidang, kita cari dulu perwakilannya. Jadi kayak si TAB itu kan miring, kita cari perwakilannya. Nah, kalau perwakilan segitiga, itu biasanya tingginya. Jadi TAB itu kita wakili sama tingginya, TZ nih. TZ. Terus proyeksiin. Proyeksi TZ ke ABCD apa? T jatuhnya ke O. Kalau Z sudah ada di bidang ABCD, berarti TZ dan ZO. Nah, siku-sikunya berarti di O. Nah, nanti kamu bikin segitiga. TOZ. Tinggal masukin ukurannya. Panjang TO berarti dicarikan ya. Nih, panjang TZ juga dicari. TZ itu berarti Pitagoras dari akar 13 sama 2. Dapatlah 3. ZO, ZO-nya berarti setengah dari rusuk. Berarti ZO-nya 2. TZ-nya 3. Tinggal Pitagorasnya. Berarti ini tinggal dikurangi. 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4. Jadi TO-nya akar 5. Yang ditanya tangan. Ya kan, sudutnya di Z. Tangan itu depan per samping, berarti akar 5 per 2. Yo, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa? Bu, TZ-nya dapat dari mana, Bu? Yang mana? TZ. TZ-nya berarti dari TAB. Ini nih, TAB kan gini. TAB kan siku-siku di Z. TAB kan gini. A, B, gini kan? Ini Z-nya di sini. Nah, ini kan akar 13.
Ini rusuknya 4, berarti setengahnya 2. Nah, ini Pitagorasin yang ini. Akar 13 dikurangi 4, jadinya akar 9 atau 3. Betul? Ada yang lagi nggak? Coba yang lain. Ya, yang lain masih ada yang bingung nggak? Iya. Bisa? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini terakhir nih. Bidang 4 beraturan TABC. Panjang rusuknya 9. Sudut yang dibentuk antara TB dengan bidang alas ABC adalah θ. Tentukan nilai tangan θ. Nah, ini hati-hati. Kalau bidang 4 ya, perbandingan ketemunya, jadi si T-nya tuh jatuh ke sini tuh pasti ada perbandingan. Ini jadi titik berat. Titik berat segitiga tuh perbandingannya selalu 2:1, ya kan? Jadi ini selalu 2, ini selalu 1. Nah, jadi nanti di sini kamu cari dulu panjang BZ. Panjang BZ berarti Pitagoras dari 9 sama 9/2. Ini kan 9/2 ya setengahnya ya. Nah, Pitagorasnya ini nih, dapat 9/2 akar 3. Kalau dari B ke O, perbandingannya selalu 2 sama 1 kan. Jadi dari B ke O itu 2/3 dari panjang BZ. 2/3 dari 9/2 akar 3. Dapatlah ini. 3 akar 3. Nah, nanti tinggal bikin segitiga. Segitiganya TOB. Nah, TOB. Panjang TB-nya 9, panjang OB-nya barusan udah dapat 3 akar 3. 9-nya diubah jadi 3 akar 9. 3 akar 9, 3 akar 3, berarti TO-nya 3 akar 6. Dah, yang ditanya tangan. Tangan berarti depan per samping. Depannya 3 akar 6, sampingnya 3 akar 3. Dibagi berarti hasilnya akar 2. Bisa nggak? Ayo. Ayo, bisa jelas? Ada yang mau ditanyain? Kenapa yang BO 2/3? Selalu ya. Jadi kalau dia segitiganya sama ini, ditanya garis berat itu ditarik dari titik sudut, ini pertemuannya pasti gini sama. Semua perbandingannya pasti 2:1. Yang dari ujung sini pasti 2. Ini 1, ini 2, 1. Titik berat. Segitiga. Bilang perbandingannya pasti selalu 2:1. Titik berat. Ya. Selalu gitu. Selalu 2:1. Bisa? Udah? Kalau yang Oke, udah ya. BO 2/3 BT itu yang tadi, Bu. Gitu. Ya, BO itu jadi 2/3 dari BZ. Kan panjang BZ-nya ini, dibaginya 2:1. Jadi si BO itu sama dengan ini 2 dari 3 kan? 2 dari 3 dari panjang BZ gitu. Jadi BO-nya itu 2/3 dikali panjang BZ. Oke, betul? Bu. Bisa ya? Betul. Nanti Ibu save ya, Ibu kirim lagi ke Gilang ya. Oke, bisa ya? Udah absen semua? Oke, Bu. Ya, absen dulu ya. Semua jangan lupa, yang udah masuk jangan lupa absen. Besok jangan lupa kalau ngerjain hati-hati, pelan-pelan. Mudah-mudahan besok lancar PAS-nya. Ya, hasilnya maksimal. Nanti Ibu kirim ke Gilang ya. Gilang chat lagi aja ya. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Iya, sama-sama.